bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Udara pagi di Morowali, Sulawesi Tengah, biasanya dipenuhi hiruk-pikuk industri. Suara mesin, lalu lalang kendaraan berat, dan aktivitas pekerja menjadi irama harian yang tak pernah berhenti. Namun di balik rutinitas itu, tersembunyi dinamika yang jarang disadari banyak orang. Tapi hari itu, 25 November 2025, suasana berubah drastis. Keheningan yang tidak biasa menyelimuti kawasan industri, seolah ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Sebuah pesawat mendarat diam-diam di landasan pribadi PT MI, bukan di bandara umum. Tidak ada pengumuman, tidak ada keramaian, hanya suara roda pesawat yang menyentuh aspal. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin turun, matanya tajam menelusuri sekeliling. Ia tampak waspada, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada pejabat negara, tak ada TNI, Polri, Bea Cukai, atau imigrasi. Semua simbol otoritas negara absen total. Bandara ini terasa seperti wilayah asing di tengah negeri sendiri. Fasilitas bandara beroperasi seolah-olah di luar jangkauan hukum Indonesia. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada pengawasan, hanya aktivitas yang berjalan tanpa hambatan. Keheningan itu berbicara lantang. Ini wilayah privat yang berjalan tanpa pengawasan negara. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah melintasi batas tak kasat mata. Menteri dan rombongannya melangkah melewati terminal yang sunyi, menyadari betapa absennya kontrol negara di gerbang masuk Indonesia ini. Mereka saling bertukar pandang, merasakan keganjilan yang nyata. Orang dan barang bisa keluar masuk tanpa pemeriksaan, tanpa perlindungan bagi keamanan dan ekonomi bangsa. Potensi ancaman dan kerugian negara seolah diabaikan begitu saja. Setiap sudut kosong menjadi bukti nyata kelalaian. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang bertanggung jawab. Efisiensi korporasi kontras dengan ketiadaan tata kelola publik. Segala sesuatu berjalan lancar untuk kepentingan bisnis, tapi negara seolah tak hadir. Ekspresi menteri mengeras. Ini bukan sekadar kelalaian prosedural, tapi kerusakan mendasar. Ia tahu, jika dibiarkan, situasi ini bisa menjadi presiden berbahaya. Bandara ini berdiri di tanah Indonesia, di bawah hukum Indonesia, namun prinsip itu diabaikan. Identitas dan kedaulatan negara dipertaruhkan di sini. Inilah titik buta regulasi, tempat otoritas negara seolah dilupakan. Sebuah ruang abu-abu yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Dengung industri yang tadinya terdengar seperti kemajuan, kini berubah menjadi peringatan keras. Di balik kemajuan, ada harga yang harus dibayar jika negara lengah menjaga pintu gerbangnya. Suara Menteri Djafri terdengar tajam, menandai anomali yang tak bisa diterima. Ia berbicara dengan nada yang tak biasa, menyoroti betapa gentingnya situasi yang dihadapi. Setiap kata yang diucapkan menegaskan bahwa ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan persoalan yang menyentuh inti kedaulatan bangsa. Ia menegaskan, pintu masuk tanpa pengawasan negara adalah kerentanan serius, bukan sekadar kejanggalan, tapi ancaman nyata bagi kedaulatan. Ketidakhadiran negara di titik-titik vital seperti bandara membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin merongrong keamanan nasional. Ini celah yang bisa dieksploitasi, mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi. Bandara yang seharusnya menjadi gerbang utama negara, justru berubah menjadi titik rawan, di mana lalu lintas barang dan manusia tak lagi terkendali sepenuhnya. Penyelundupan, imigrasi gelap, dan arus barang ilegal bisa merajalela. Risiko ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga pada keamanan sosial dan integritas wilayah Indonesia.
Tidak boleh ada republik di dalam republik, tegas Jafri, menolak gagasan korporasi bisa beroperasi di luar pengawasan negara. Ia menuntut agar semua pihak tunduk pada aturan dan otoritas pemerintah pusat, tanpa pengecualian. Ia menarik garis tegas, setiap jengkal tanah Indonesia di bawah otoritas pemerintah pusat. Tidak ada ruang abu-abu bagi kepentingan pribadi atau korporasi yang melampaui batas negara. Kemarahan ini adalah respons strategis, bukan sekadar emosi. Jafri ingin memastikan bahwa negara hadir dan berdaulat di setiap lini, terutama di wilayah-wilayah yang rawan. Dengan menyebut situasi ini sebagai anomali dan ancaman, Jafri mengangkatnya ke level kedaulatan nasional. Ia ingin publik memahami bahwa ini adalah isu yang menyangkut masa depan bangsa. Ini bukan masalah birokrasi, tapi soal pertahanan negara. Setiap celah yang dibiarkan terbuka bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman yang lebih besar. Era pengawasan longgar di Morowali telah berakhir, babak baru pengendalian negara dimulai. Pemerintah kini berkomitmen memperkuat pengawasan dan memastikan setiap aktivitas di bandara berjalan sesuai aturan demi menjaga kedaulatan Indonesia. Bandara tanpa pengawasan bukan sekadar kelalaian administratif, ini soal kedaulatan. Tanpa kendali negara, celah besar terbuka untuk ancaman serius. Negara kehilangan pendapatan dari bea masuk dan pajak, sementara penyelundupan dan penggelapan pajak merajalela. Persaingan jadi tidak adil, pelaku usaha taat aturan dirugikan. Dari sisi keamanan, bandara tanpa penjagaan jadi surga bagi sindikat kriminal dan ancaman asing. Individu berbahaya bisa masuk tanpa jejak di, barang terlarang lolos tanpa pengawasan. Situasi ini mengikis legitimasi negara dan menciptakan budaya impunitas. Hukum jadi opsional, kepercayaan publik pun tergerus. Jika dibiarkan, anomali Morowali bisa jadi presiden berbahaya di seluruh Nusantara. Tidak boleh ada republik di dalam republik, bukan sekadar slogan, ini deklarasi kebijakan. Semua kawasan industri, zona ekonomi khusus dan konsesi swasta tetap tunduk pada hukum negara. Pemerintah akan menegaskan otoritasnya secara nyata dan tanpa kompromi. Era menutup mata terhadap celah regulasi sudah berakhir. Kehadiran negara akan nyata dan permanen. Ini juga peringatan terhadap potensi state capture. Korporasi tak boleh menjalankan fungsi negara. Jafri menantang struktur paralel, menegaskan negara di posisi tertinggi. Ini seruan bagi seluruh aparat untuk menutup celah menegakkan hukum hingga ke pelosok. Menteri Jafri menegaskan, kata-kata akan diikuti tindakan tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam penegakan hukum, dan pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara nyata. Satgas PKH akan menjadi alat perubahan, menegakkan hukum tanpa kompromi. Mereka dibekali mandat khusus untuk bertindak cepat dan efektif, memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran hukum di sektor strategis. Fokusnya bukan hanya bandara, tapi seluruh ekosistem industri di kawasan itu. Setiap titik rawan akan diawasi, dari pintu masuk hingga ke pusat produksi, demi menjaga integritas nasional. Investigasi menyeluruh akan dilakukan, perizinan, rantai komando, dan pengawasan. Semua proses administratif dan operasional akan diperiksa secara detail untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Satgas PKH bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Kolaborasi lintas lembaga ini memperkuat upaya penegakan hukum dan mempercepat proses investigasi. Proses hukum akan dijalankan bagi yang melanggar, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Setiap pelaku akan diproses sesuai aturan, tanpa pandang bulu, demi keadilan. Mobilisasi Satgas jadi penangkal kuat, memberi efek jera nasional. Tindakan nyata di lapangan membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan. Kasus Morowali jadi contoh untuk inspeksi serupa di seluruh negeri. Setiap wilayah akan mendapat perhatian yang sama, memastikan standar hukum diterapkan merata. Penegakan hukum adalah kunci menegakkan kembali kedaulatan. Hanya dengan hukum yang ditegakkan, negara bisa berdiri tegak dan dihormati. Arahan Menteri, investigasi, identifikasi pelanggaran, dan proses hukum
adalah langkah awal merebut kembali kendali negara. Dengan sinergi dan ketegasan, Indonesia siap menghadapi tantangan ke depan. Menteri Syafri menyoroti bahwa masalah Morowali bukan kasus tunggal, modus serupa terjadi di sektor pertambangan. Ia mencontohkan penambangan pasir timah ilegal yang disamarkan dengan izin pasir kuarsa. Celah hukum dan lemahnya pengawasan dimanfaatkan untuk keuntungan besar. Menteri ESDM bertindak cepat, membatalkan izin palsu yang dikeluarkan daerah. Ini Presiden tegas, satu izin tak cukup. Harus ada verifikasi lapangan lintas instansi. Kasus Morowali pun demikian, izin lengkap di atas kertas, tapi realitas di lapangan mengungkap masalah. Pesan jelas, pemerintah pusat tak ragu membatalkan keputusan daerah yang membahayakan kepentingan nasional. Temuan di Morowali adalah gejala kerentanan nasional yang lebih luas. Menteri Syafri mengumumkan strategi nasional memperkuat pertahanan di titik-titik rawan. Fokus pada pusat industri terpencil, pulau terisolasi, dan perbatasan. Kehadiran TNI, Polri, Bea Cukai, imigrasi dan karantina akan diperkuat secara permanen. Ekosistem pemerintahan dibangun utuh, bukan sekadar simbolis. Setiap titik rawan dipetakan dan dinilai risikonya, lalu diperkuat sesuai kebutuhan. Pendekatan holistik, keamanan, regulasi dan pengawasan berjalan seiring. Tujuannya mencegah anomali sebelum berkembang, memastikan negara hadir nyata di seluruh wilayah. Untuk menegaskan urgensi, Menteri Syafri berkomitmen melapor langsung ke Presiden. Ini bukan laporan rutin, tapi sinyal masalah prioritas nasional. Arahan Presiden akan memobilisasi semua kementerian dan lembaga terkait untuk bertindak cepat. Penegakan otoritas negara di kawasan industri jadi prioritas Presiden. Kunjungan menteri dan laporannya membangun argumentasi kuat untuk tindakan tegas. Dalam kunjungan itu, simulasi latihan militer digelar, pesan jelas kesiapan negara melindungi wilayahnya. Semua langkah ini menegaskan negara kembali bangkit dan bertanggung jawab penuh. Inspeksi di Morowali jadi pelajaran tegas, kedaulatan harus dijaga dengan pengawasan aktif. Bandara tanpa pejabat negara adalah peringatan nyata lemahnya otoritas jika pengawasan longgar. Reaksi keras menteri dan tindak lanjutnya menandai fokus baru pemerintah. Prinsip, tidak boleh ada republik dalam republik, jadi pedoman semua aparatur negara. Tantangannya, mengubah semangat ini jadi sistem pemerintahan berkelanjutan dan koordinasi erat pusat daerah. Pengawasan negara harus jadi mitra bisnis yang legal dan adil. Keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha beretika.